Selamat, selamat datang dalam webinar Sabi volume 4 dari Instapay dengan topik cara optimasi sistem online dengan cara optimasi bisnis online dengan sistem digital untuk meningkatkan penjualan teman-teman nih. Perkenalkan, aku Amelia dari Instapay yang akan memandu acara hari ini, gitu ya. Oke, pada datang dari mana aja nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Dari mana? Oke, pada kesempatan kali ini pembicaranya langsung dari Client Relationship Officer dari Instapay dengan Kak Irham. Oke, sambil nunggu Irham. Oke, aku mau ngasih pengumuman sebentar ya. Nanti sebelum kita bahas topik soal webinar hari ini, mau ngasih tahu aja kalau hari ini akan ada giveaway sama eh, seperti yang udah dikasih tahu di banner. Kalau ada giveaway saldo OVO senilai Rp100.000 untuk 2 orang pemenang nih yang beruntung. Caranya gampang banget, tinggal bikin story aja dan tag serta follow akun Instapay. Nama akunnya @instapay.id ya teman-teman. Nanti bisa langsung share aja keseruan hari ini, apa aja teman-teman boleh bikin kreativitas sesuai apa yang teman-teman dapetin dari acara hari ini, terus tinggal tag aja. Nanti pengumumannya langsung diumumin di akhir acara ya, soal pemenangnya. Oke, oke. Bisa kita langsung kenalan dulu nih sama Kak Irham. Mungkin boleh disapa audiens yang udah datang nih. Masih di mute, Kak. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Malam. Halo. Apa kabar Mel? Baik ya? Baik, baik, baik. Semuanya apa kabar nih? Baik-baik semua ya? Ini saya agak-agak flu dikit nih. Sama Eh, Emang lagi musimnya sih kayaknya. iya, makanya pakai hoodie nih. Agak-agak meriang-meriang. Semoga Tapi nggak teman-teman apa-apa. pada sehat ya yang di rumah. Tetap semangat, halo. Tetap semangat. Tetap tetap harus semangat sih. Wih, Oke, halo Kak Rahma, halo Kak Farhan. Oke, mungkin boleh di-share dulu kali ya screen-nya, biar kita langsung nih. oke kita Ada langsung yang, aja ya. sebelum lanjut ada yang nanya nih di kolom chat. Kak mau tanya untuk Instagram tag ke siapa ya? Gitu. Tagnya ke @instapay.id ya. Ini coba aku tulis di kolom komentar @instapay.id. Nih. Oke. Oh, ini direct message @instapay.id. Oke, karena kita udah kenalan nih sama yang teman-teman udah datang, terus sama pengisi acaranya juga, kita bisa langsung masuk ke materinya aja kali ya, Kak? Oke, boleh. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak Oke, Irfan. oke, terima kasih banyak ya. Sebelumnya suara saya jelas ya, Mbak Amel ya? Jelas-jelas. Oke, maaf ya aku agak bindeng-bindeng ya. It's Oke, okay. Mas Farhan. Thank you Mas Farhan ya. Keren banget di fotonya Mas Farhan nih. Oke, tema kali ini adalah cara optimasi bisnis online dengan sistem digital untuk meningkatkan penjualan. Nah, di sini kita 25 orang terkesan lebih intimate ya kita ngobrolnya ini ya. Mungkin di sini yang punya produk jualan sebagai pelaku bisnis, boleh raise hand? Yang sebagai pelaku bisnis atau dia kerja sebagai sales gitu, menjualkan produk dari sebuah perusahaan atau reseller gitu, boleh raise hand. Oh, dari Mas Eri ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita throwback sebentar sebelum kita masuk ke materi. Jadi, di Sabi ini sudah menjalani 3 volume sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah, boleh next. Tips ampuh dapatkan leads untuk pertumbuhan bisnis. Nah, ini kita berbicara cara bagaimana kita mendapatkan leads. Sudah dijelaskan strateginya, menggunakan aplikasi apa yang mendukung,
Nanti kalau misalkan masih kepo nih sama materi yang kemarin-kemarin mungkin bisa di DM aja Instagram Instapay, tapi jangan lupa di-follow dulu Instagram Instapay. Nanti minta materinya dari Mas Irfan juga nggak apa-apa kalau misalkan agak lupa. Lalu berikutnya, yang kedua adalah teknik memikat pelanggan dengan tulisan. Nah, dengan menguasai copywriting yang dijelaskan oleh Kak Amel yang sebagai host kita pada malam hari ini. Yang ketiga, yaitu adalah kiat sukses membangun digital marketing untuk pemula yang dijelaskan oleh Mas Fahri ya, yang keren banget materinya sampai dia diundang sebagai pembicara di tempat lain. Emang nih orang hebat sini. Next. Oke, nah kalau disimpulkan sebenarnya yang dibahas 3 volume kemarin itu memfokuskan untuk bagaimana cara kita memikat para calon leads agar mereka menjadi sales lead, gitu loh. Biar mereka ini menjadi sebuah prospek bagi dagangan kita nih, apa yang kita jual gitu loh. Lalu ada beberapa pertanyaan yang muncul akhirnya. Terus sales lead kemarin tuh yang udah dapetin harus diapain tuh? Lalu pertanyaan berikutnya, cara manfaatinnya gimana? Masa kita dapat doang tapi nggak bisa dimanfaatin, nggak bisa kita ubah jadi cuan gitu. Habis itu emang udah pasti laku jualannya kalau dioptimalin pakai sistem digital. Nah, sebuah pertanyaan lagi tuh, kita udah pakai sistem digital atau pakai e-commerce atau marketplace atau aplikasi online invoicing, tapi leads yang kita dapat nih kita nggak bisa apa-apain nih, kita bingung nih. Dapat doang tapi jadi bola yang kita nggak tahu mau diapain aja, mau ditendang, apa diumpan balik atau dipasing balik gitu. Kita nggak tahu nih. Next. Nah, kita mengenal dulu sales lead itu apa. Next. Jadi, sales lead itu adalah siapapun yang memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dari produk atau layanan yang dijual dan menunjukkan minat melalui beberapa tindakan. Tindakan itu banyak. Contohnya, ada yang dia itu tertarik dari ikut seminar seperti pada kita malam hari ini. Lalu ada juga yang follow-follow Instagram, ada yang organic searching by Google gitu. Ada yang nyari-nyari misalkan dia kebutuhannya nyari hoodie yang bahannya waffle nih. Terus nyari di Google, oh muncul produk kita paling atas gitu. Nah, mereka melakukan tindakan-tindakan yang seperti tersebut. Next. Lalu muncul lagi nih sebuah pertanyaan. Apakah semua sales lead itu bisa dimanfaatkan? Next. Sangat bisa, tapi ada tapinya nih. Apa itu tapinya? Tidak semua sales lead itu memenuhi syarat. Karena kenapa? Ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak. Ada yang qualified, ada yang tidak. Nah, yang tidak qualified itu contohnya adalah kita jualan baju-baju muslimah, hijab untuk perempuan. Ternyata yang datang ke toko kita itu adalah para laki-laki gitu. Ya bisa aja sih untuk istrinya atau untuk anaknya yang perempuan, tapi dia tidak qualified secara penuh sebagai leads kita. Karena yang kita cari adalah wanita yang muslimah gitu. Atau kita jualan kita di sini jualan mobil BMW deh, kita spesifik BMW gitu. Tapi ternyata yang datang ke kita ini adalah orang-orang yang nyari motor Harley gitu. Ini kan nggak qualified gitu loh. Apa yang kita jual tapi tidak seiring dengan datangnya si customer. Jadi ya udah cuman tahu aja. Next. Nah, dari Kak Anies kayaknya relate itu ya. Kadang-kadang jadi permasalahan ya. Oke, next. Bagaimana cara memanfaatkan sales lead yang memenuhi syarat? Oke, next. Yang pertama adalah kita KYC dulu nih. Pas kita udah dapat nih leads-nya, dia datang dari Instagram atau dari datang dari TikTok gitu loh, atau langsung chat by WA kita atau datang ke toko kita, itu kita tanya, kita KYC dulu nih. KYC itu apa sih? Ada yang bisa bantu jelasin nggak via chat? Ada yang bisa bantu via chat?
Kata Kak Marmi mengecek nih. Kalau kata Kak Anis apa nih kayaknya? Follow up. Oke, coba saya luruskan ya. Jadi KYC itu kepanjangan dari Know Your Customer. Jadi kita analisa dulu nih, customer kita ini siapa sih? Latar belakangnya apa sih gitu loh. Apakah dia ini sesuai dengan background yang kita cari? Apakah dia ini tuh sesuai dengan kategori dari apa yang kita jual? Nah, kalau misalkan dari model bisnis yang kita mencari customer-nya itu adalah perorangan, kita mencari namanya adalah KYC. Kalau misalkan kita mencari customer kita ini adalah perusahaan, itu biasanya dikenal dengan KYB, Know Your Business. Itu kita cari dulu nih latar belakangnya seperti apa sebelum kita melakukan pendekatan. Lalu masuk ke tahap berikutnya, kita menentukan pendekatannya. Yang biasanya dikenal banyak sama orang itu adalah soft bargaining sama hard bargaining. Cara pendekatan yang secara soft atau secara hard. Secara soft itu adalah dengan cara kita ya mengait-ngaitkan problematika mereka lah. Dengan cara misalkan, Kak, lagi lihat produk kita nih ya, iya silakan Kak dilihat dulu aja kali aja ada yang cocok gitu. Kalau misalkan dia datang ke toko kita. Kalau misalkan hard gitu, bisa kita tanya, hari ini lagi mau, kalau misalkan ke coffee shop nih, pasti pernah ngerasain semua. Langsung nanya, hari ini lagi mau minum kopi atau non coffee nih? Nah, langsung to the point antara dua produk itu. Atau lagi lapar mau makan gitu. Kalau misalkan soft dia ya udah lihat menu aja silakan gitu. Berasa udah bingung udah masuk ke tahap hard gitu. Atau misalkan datang ke dia itu datang via WhatsApp gitu. Dia nanya ukuran, misalkan ada nggak nanya ukuran sepatu nih misalkan, ada nggak ukuran 44 untuk semua produknya? Ada Kak. Kalau kita pakai metode yang soft, kita tunjukin semua tuh produk-produk kita apa aja. Kalau kita masuk ke metode yang hard, itu nanti kita langsung spesifik ke produk yang kira-kira cocok sama dia gitu. Nah, ini juga menjadi penting untuk kita lihat pendekatannya. Apakah dia ini dari segi umurnya, apakah dia ini termasuk remaja, dewasa, ataupun orang tua. Ini cocok nggak? Misalkan kita melakukan pendekatan untuk anak SMA kepada orang tua, ya nggak mungkin dong. Gitu. Masa kita ajak ngomong gua lu, tapi dia ternyata umurnya 60-an. Ya mungkin ada saatnya cocok gitu. Tapi nggak semuanya bisa dikatakan cocok dengan pendekatan seperti itu. Kita cari pendekatan yang cocok ke customer kita. Nah, itu pentingnya KYC lebih lebih dulu gitu sebelum kita melakukan pendekatan. Lalu tahap berikutnya adalah ketahui kebutuhan dan permasalahannya. Lalu kebutuhan mereka tuh apa gitu. Permasalahan mereka tuh apa? Kebutuhan mereka misalkan mereka itu datang ke kita misalkan sebagai pedagang di coffee shop. Kayak contohnya seperti tadi. Mereka ini lapar apa enggak? Apa aus gitu. Apa dia ini permasalahannya banyak datang ke coffee shop tapi tidak menemukan biji kopi yang dia mau gitu. Kita ajukan rekomendasi. Nah, sepatutnya rekomendasi untuk lebih cepat menjual produk untuk mencapai sebuah close deal atau closing. Nah, mungkin yang di sini sales mungkin paham yang bahasa closing itu menentukan produk yang kita jual. Nah, itu kita mengerucut segitiga terbalik. Jadi dari permasalahan mengerucut ke produk yang spesifik. Jangan udah kita kasih jumlah produknya apa, kita kasih lihat produknya apa, tapi tidak spesifik dengan produk yang mereka butuhkan. Malah melebar lagi tuh produknya. Malah dia jadi bingung tuh. Akhirnya pas jadi bingung, mereka malah nyari produk-produk lain. Nah, yang lebih buruknya lagi malah mereka nyari produk di toko lain. Nah, itu yang kita nggak mau. Kalau bisa mengerucut, udah itu. Gitu. Kalau bisa, kalau misalkan orang-orang asuransi nih, ya udah kita datengin, lu nggak usah nanya asuransi lain, ya udah ini produknya, lu tinggal tanda tangan deh. Gitu. Ntar sisa-sisanya gue urusin. Itu. Untuk nawarin produk lain, ya nanti setelah dia tanda tangan udah jadi customer kita, ya udah. Yang pokoknya kita dapetin tanda tangannya dulu, baru nanti kita tawarin produk lain. Gitu. Kita ikat dulu aja dia. Setelah mengetahui kebutuhan dan permasalahannya. Lalu berikan solusi dengan produk yang kamu jual. Nah, sama seperti tadi, setelah mengetahui kebutuhan, solusinya itu apa tuh? Misalkan kita
dia ini punya mobil gitu, tapi dia nyarinya spesifik pengen, velg dari Eropa nih, dia nyari ke toko kita. Kita lagi jualan velg nih misalkan, dia datang pengen beli velg, misalkan, "Oh saya punya mobil ini, mobil Eropa, tapi pengen velg yang ukurannya segini, dan mereknya ini, merek Eropa, ini bagus, bahannya ini," gitu. Tapi kita nggak punya produknya. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah mencarikan solusi yang sejenis walaupun berbeda, mereknya. Contohnya, kita punya produk yang sama, ukurannya sama, cocok dengan mobil Bapak gitu. Nah, ini bisa Bapak beli dengan harga yang lebih murah daripada dari barang yang Eropa tadi, gitu. Itu kan solusi. Dia dapat barang yang sama walaupun, jenisnya, mereknya berbeda, namun harganya lebih lebih murah. Nah, itu kan biasanya orang yang mendapatkan harga lebih murah itu lebih memikat kepada mereka, gitu. Lalu yang terakhir setelah dia menjadi customer tuh, udah dapat produk ya, jalin hubungan baik. Walaupun close deal atau nggak close deal, ya udah jalin hubungan baik. Siapa tahu nanti dia butuh, dia pasti datang ke kita, gitu. Next. Lalu kalau misalkan dia ini sudah menjadi customer kita nih, sudah menjadi customer tetap, gitu. Sudah menjadi leads yang dia ini tidak perlu meragukan kualitas kita lagi misalkan. Atau dia ini customer yang cuman beli pada saat dia butuh aja, atau emang dia ini pelanggan tetap yang butuh nggak butuh ya, ada produk baru dari toko kita ya kita tetap beli. Nah, yang bisa kita lakukan adalah upselling dan cross selling. Nah, apa itu upselling? Upselling itu adalah meningkatkan versi produk awal. Lalu yang kedua adalah cross selling, yaitu menambahkan variasi produk dari produk awal. Jadi variasinya yang ditambah kalau cross selling, kalau upselling eh, meningkatkan versi dari produk awal. Bisa di next. Contohnya ada seperti ini. Kalau upselling itu kalau misalkan kita, contoh gini deh, kita datang ke McD ya. Pasti pernah kan semuanya mengalami, eee, kita mau beli burger atau kita gini deh, mau beli nasi sama ayam gitu. Tapi ditanyain tuh, "Mau di-upsize nggak, Kak?" Gitu. Nanti nasinya lebih besar sama, ayamnya diganti sama potongan paha atau dada gitu. Padahal kita maunya yang small size dan kita lihat di daftar harganya cuman beda 4.000. "Oh gitu ya, ya udah deh yang upsize saja." Menurut kita cuma 4.000 tapi bagi si pedagang 4.000 dikali misalkan 100 orang aja itu bisa, keuntungannya bisa 4 juta. Dari cuman ngomong, "Mau di-upsize nggak, ukurannya?" Gitu, atau di Starbucks gitu. Kita cuma beli yang ukuran reguler, "Mau jadi ukuran venti nggak?" Gitu. Dengan kata-kata itu aja, habis itu dia balik lagi ngeliat harga, "Oh ternyata cuma 2.000." Ya udah, dari 2.000 itu dikali 100 orang misalkan ya untungnya bisa 2 juta dari cuma ngomong itu doang, dari upselling. Kalau cross selling, nah cross selling ini adalah menambah varian dari yang kita jual. Misalkan kita contohnya ke McD lagi deh, eee, kita cuman mau beli burger gitu, tapi si apa namanya, orang counter-nya tuh bilang, "Mau ditambah minumnya nggak?" Gitu. "Nanti aus loh Kak," gitu, "kalau nggak minum," gitu. "Oh ya udah deh boleh. Terus kalau misalkan ditambah kentang, nanti cuma nambah 2.000 Kak," gitu. Kebetulan kita juga ada promo ini nih, kalau misalkan beli paket yang sama, burger, kentang, dan minuman, nanti dapat potongan 50%. Oh boleh deh, akhirnya dia jadi beli 2 dengan harga yang sama. Padahal di hitung-hitungan buku, belakang meja kita, uang produksinya ya kita tetap untung gitu, walaupun kelihatannya diskonnya 50%. Jadi perbedaannya antara upselling dan cross selling adalah kalau upselling meningkatkan, eee, versi dari produk awal. Kalau cross selling adalah memperbanyak variasi untuk mereka beli, gitu. Next. Nah, bagaimana cara memanfaatkan sales lead yang tidak memenuhi syarat? Nah, tadi kita udah bicara, dengan sales lead yang memenuhi syarat. Nah, bagaimana sih caranya, eee
memanfaatkan sales lead yang tidak memenuhi syarat? Emang bisa ya? Nah, kita next. Sangat bisa. Caranya gimana? Kita minta referensi. Kalau misalkan emang dia nggak memenuhi syarat. Minta referensi misalkan, ya saya kebetulan nggak butuh nih produk-produk dari Bapak. Oh ya udah Pak, Bapak bisa mungkin di-share barang-barang kami atau dikasih tahu ke teman-teman Bapak yang kira-kira butuh produk kami gitu. Nanti kalau misalkan Bapak bisa memberikan referensi dan teman Bapak itu bisa menjadi customer kami, nanti Bapak mendapatkan reward. Nah, reward-nya bisa sebuah barang, bisa sebuah kupon belanja atau Indomaret gitu kan yang 50.000, atau sebuah uang, saldo OVO misalkan, atau saldo GoPay, atau sebuah barang, produk yang kita jual, kita kasih gratis kepada mereka. Siapa tahu dari sebuah gift yang mereka dapatkan hasil dari mereka memberikan referensi, pas dia pakai cocok, siapa tahu si orang yang tidak memenuhi syarat ini bisa menjadi memenuhi syarat. Nah, siapa tahu bisa begitu. Itu. Jadi bisa yang tidak memenuhi syarat ini bisa kita putar balik ini. Pas dia kita kasih bonus, dia jadi ngasih referensi, tiba-tiba, oh beli nih jadi customer kita kasih barang kita kasih hadiah nih karena udah ngasih leads. Ya udah, dia pakai produk kita, dia merasa cocok, jadi customer kita dong. Itu. Next. Setelah sales lead sudah closing dan sudah menjadi active customer, bagaimana agar menjadi customer royal? Nah, setelah setelah kita konversi tuh sales lead kita atau prospek kita nih, kita jadiin customer yang aktif, beli terus barang-barang kita. Habis itu gimana sih caranya biar dia itu repeat order gitu loh. Jadi customer yang loyal. Next. Nah, pertahankan kepuasan pelanggan. Ini yang sangat penting sih. Kepuasan pelanggan tuh bagi saya tuh nomor satu sih. Kalau kebetulan saya bekerja dulu di perbankan, jadi kalau di perbankan itu nomor satunya adalah kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan belum puas, ya kita nggak boleh istirahat gitu. Bahkan jam istirahat pun nggak bakal jadi jam istirahat kalau misalkan si customer-nya ini belum puas gitu. Misalkan dia masih nanya-nanya nih, kalau misalkan ada yang pernah jadi orang bank nih pasti relate nih. Ada yang dia pengen nyari tabungan, tapi tabungannya ada potongan ini, potongan itu, potongan ini, potongan itu. Dia masih nyari-nyari nih. Itu misalkan sampai sejam, 2 jam, kita tetap harus terus layanin gitu, sampai dia nemu produk yang cocok sama dia gitu. Kan ada aja tuh yang orang-orang misalkan dia dagang di toko offline misalkan, mau nanya-nanya aja atau mau beli produk Kak gitu. Oh kalau nanya-nanya aja di luar aja Kak gitu. Soalnya banyak yang mau beli. Nah itu jangan kayak gitu, itu malah jadi satu poin buruk tuh. Karena kita tidak memuaskan customer dengan mereka itu bisa melihat produk kita. Padahal mereka dengan nanya-nanya aja, siapa tahu suatu saat dia walaupun datang hari itu dengan tidak membawa apa-apa dari produk kita, suatu saat dia datang bawa teman-temannya gitu kan. Malah keuntungannya bisa berkali-kali lipat. Next. Apa hal yang mempengaruhi kepuasan pelanggan? Next. Yang pertama, yang pasti adalah kualitas produk. Nggak bisa dipungkiri karena kalau kita yang berbau jualan, itu kita pasti mempertahankan kualitas, mempertahankan atau meningkatkan pilihannya. Jangan direndahin ya. Kan ada aja tuh, mentang-mentang customer-nya udah banyak gitu kan, dia bisa jual harganya mahal, ya udah, karena brand-nya udah gede gitu. Ini ya semoga nggak terjadi ya, ini cuma suzon belaka aja ya. Misalkan brand-nya namanya udah gede nih, dengan menjual nama brand-nya, semena-mena dia menurunkan kualitas produk dan meninggikan harganya, itu nggak boleh. Karena kalau bisa apa yang kita jual itu sebanding dengan harga yang mereka berikan gitu. Lalu pelayanan pelanggan. Nah, pelayanan ini penting banget nih. Pasti pernah sih semuanya ngerasain di Shopee atau di Tokopedia, kita pas beli produk,
pasti kita ngelihat juga bagaimana si adminnya ini menghandle kita gitu. Apakah responnya lama, apakah responnya itu bersahabat atau enggak, apakah dia itu solutif atau enggak, apakah dia ini bisa memberikan variasi produk yang banyak, apakah dia bisa mengerucutkan permasalahan kita, apakah dia ini itu bisa mengetahui permasalahan kita apa. Nah, itu dilihat tuh pelayanan pelanggan tuh. Masa kita pengen nyari produk, misalkan beli sepatu deh di Tokopedia, kita nyari kita nyari sepatu warna hitam gitu, ukuran 45 misalkan. Terus tiba-tiba produknya sold out gitu. Nah, kalau kita pelayanan baik, ya udah. Nanti kalau misalkan ada kita remind ya Kak, gitu. Atau nanti bisa kontak WA kami, nanti kita selalu update terus barang-barang kita, produk-produk kita kalau misalkan ukuran 45 dan warna hitam ini ada gitu. Kalau misalkan pelayanan buruk, oh maaf Kak, nggak ada. Mungkin bisa dilihat di toko lain. Nah, itu kan gimana ya? Jadi kita nggak dikasih solusi gitu loh. Ya akhirnya kalau kita mau datang ke toko ini lagi ya mager gitu. Lalu harga. Nah, harga ini bisa jadi penentu dari kepuasan pelanggan. Misalkan perasaan dengan produk yang sama, bahan yang sama, kita bisa dapetin dengan kualitas yang lebih baik daripada ini gitu. Perasaan dengan harga segini kita bisa dapetin produk yang kayak gini deh gitu. Perasaan dengan harga segini bisa dapat lebih banyak dari ini deh gitu. Jadi harga itu sangat menentukan tuh. Kalau saya kebetulan saya juga dagang, saya jualan tembakau. Saya cara menjual barangnya itu adalah dari harga produksi dinaikkan 50%. Jadi harga produksi saya 10.000 gitu. Jadi pas harga jualnya saya dapat profitnya ya 50% dari itu. Jadi keuntungannya kurang lebih kalau saya jual 10.000, saya jual 15.000, ya 5.000 itu buat saya. Gitu. Jadi 10.000-nya cukup untuk memotong biaya produksinya. Nah, kalau ini saya lupa. Ini rumusnya Nike atau Adidas gitu. Jadi mereka mengkalikan 10 dari biaya produksi. Misalkan biaya produksi 100.000, mereka jual 1 juta gitu. Mereka mereka biaya produksi 1 juta, mereka jual 10 juta gitu. Mereka kalikan 10, menambahkan nolnya 1 di belakang. Yaitu cara-cara pricing mereka lah. Harus pintar-pintar menentukan harga. Gitu. Lalu kemudahan akses dalam mendapatkan produk. Nah, kemudahan akses nih sangat penting sih. Sangat-sangat penting. Karena kalau kita toko offline gitu, kita harus mencari tempat yang strategis. Apakah tempat kita ini berada di lokasi yang jalan cuma satu arah? Apakah di jalan yang buntu gitu? Apakah di toko kita ini, toko offline kita ini banyak parkirnya gitu? Atau parkirnya ini bisa cukup sama mobil apa enggak? Nah, ini pasti banyak yang terkendala kalau misalkan datang ke restoran atau ke coffee shop, itu ternyata tempatnya parkirnya sempit. Nah, akhirnya kita kan jadi nyari nyari toko lain atau coffee shop lain di mana kita bisa parkir motor atau mobil tuh. Atau misalkan kita kita sebagai penjual baju nih. Nah, ternyata ruko kita di mall ini itu berderetan sama bank gitu, deretan ATM atau bank-bank, teller segala macam. Padahal toko kita ini toko baju. Nah, aksesnya iya gampang, tapi nggak sejalur apa yang kita cari gitu. Itu makanya kalau di supermarket tuh ada apa? Kalau misalnya kebutuhan bayi ada jalurnya sendiri, ada kebutuhan untuk kosmetik pria ada jalannya sendiri. Jadi aksesnya tuh gampang. Jadi kita nggak perlu cari jalan lain. Jadi kita ya cukup di satu jalan itu tapi bisa menemukan apa yang kita cari. Nah, sama juga dengan kita berjualan. Walaupun kita jualan offline, kalau bisa ada juga metode pencarian barang kita tuh dengan cara online. Itulah pentingnya kita jualan di marketplace juga. Atau kita menggunakan alternatif sistem penjualan online yang lain. Next. Nah, apa penyebab dari adanya pengurangan pelanggan atau pelanggan yang tidak puas nih ya? Next. Pelanggan yang pertama yaitu adalah pelanggan tidak lagi menginginkan produk kita. Nah, ini
banyak terjadi nih. Jadi pelanggan itu tuh cuman datang pada saat dia butuh dari apa yang mereka butuh. Salah? Enggak salah. Ya hak mereka. Kalau mereka emang butuh, ya enggak. Tapi kita bisa manfaatkan, pastikan semua orang ada sisi di mana mereka itu lapar mata. Nah, misalkan mereka butuhnya cuman kita di restoran aja deh ya. Kita butuhnya cuman makan sama minum gitu. Kita nggak butuh es krim. Tapi kalau dengan hasutan dari dari si penjualnya, si mbak-mbak kasirnya, kalau misalkan pakai es kita ini seger loh Kak, karena ada daun mintnya dalam es kita ini. Nanti dahaganya setelah makan dan minum itu bisa hilang dengan es kita ini. Tuh. Kita bisa cross selling tuh dari pelanggan yang tidak menginginkan produk. Kita bisa manfaatin. Lalu pengalaman pelanggan yang buruk. Nah, ini bisa terjadi kalau misalkan pelayanan kita buruk. Dari pelayanan yang buruk atau enggak dari barang yang kita pesan secara online nih, datang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan gambarnya menipu nih. Gambarnya misalkan ukurannya kita mau beli produk makanan gitu di e-commerce. Dilihatnya, ih, mie-nya sampai tumpah-tumpah gitu kan misalkan dilihatnya di iklannya. Terus pas dilihat, pas datang produknya, kok dikit banget mie-nya, banyakan kuahnya gitu. Nah, jadi pengalamannya buruk. Walaupun itu kan teknik marketing ya, di iklan, di fotonya, tapi bisa jadi berbanding terbalik sama kepuasan pelanggannya. Jadi pengalaman buruk, gitu. Bisa jadi pengalaman buruk. Lalu menemukan produk lain yang serupa. Nah, inilah pentingnya kita tetap catch up lah sama kompetitor kita. Ada nggak sih produk lain yang serupa yang kira-kira punya benefit lain dari produk kita? Nah, kita harus menonjolkan benefit apa sih yang bisa didapatkan dari produk kita. Yang berikutnya adalah metode pembayaran yang sedikit. Nah, ini metode pembayaran yang sedikit nih pasti sering dirasain sih. Kalau kita datang ke mana ya? Restoran udah, toko sepatu udah, ke bioskop deh contohnya ya. Walaupun nggak mungkin sih ini terjadi ke bioskop. Kita mau datang, kita mau kita mau beli tiket, tapi bisanya bayar cash doang. Padahal kita nggak bawa cash banyak, harganya 40.000 tiketnya, tapi uang kita cuma dibawa 20.000 doang. Nah, mau nggak mau ya harus pakai kartu kredit gitu, atau enggak kartu debit, atau enggak pakai scan QR karena kita uangnya adanya di rekening gitu. Tapi mereka nggak nyediain, cuman maunya uang cash. Ya gimana? Ya udah kita pindah aja ke bioskop yang lain gitu. Tuh. Terus tidak tersedia secara online. Nah, ini juga tadi kemudahan akses secara offline dan online. Karena dia merasa adanya toko offline doang, mager ah, rumah saya di Cirende misalkan, di Tangerang Selatan, tapi tokonya dari Cikarang, jauh banget. Oke, sekali ke sana nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau beli lagi karena terkendala jarak gitu, nggak bisa beli online ya akhirnya mager ya mending ke toko lain gitu. Akhirnya jadi customer lain gitu kan, toko lain gitu. Habis itu tidak melihat gambar produk. Nah, ini dia nih. Ada aja kadang-kadang kan dia cuma menunjukkan deskripsi produknya dengan kata-kata, tapi nggak ada produk yang dijual gitu. Atau dia cuma menunjukkan satu doang nih, misalkan jual sepatu tapi tampak depannya aja, tapi misalkan dia jualnya sepatu second, tapi bagian yang rusaknya atau bekas dipakai sama orang lainnya, itu nggak diliatin tuh buruk-buruknya gitu. Akhirnya kan nggak jadi jujur gitu loh. Jadi masuk lagi ke poin pengalaman pelanggan yang buruk karena tidak bisa melihat gambarnya secara penuh gitu. Next. Apa dampak dari adanya ketidakpuasan pelanggan? Nah, next. Yang pertama adalah revenue menurun. Yang kedua adalah citra menjadi buruk. Yang ketiga adalah kepercayaan pelanggan semakin berkurang. Revenue menurun. Revenue pasti menurun kalau misalkan dari sebuah customer kita yang tadinya beli, habis itu udah nggak butuh lagi nih, karena terkena faktor-faktor penurunan ketidakpuasan tadi.
Yang pasti revenue kita menurun karena pembelian berkurang, lalu citranya memburuk karena mungkin faktornya salah satu tadi kena kepuasannya terganggu gara-gara mendapatkan pengalaman yang buruk gitu. Yang ketiga adalah kepercayaan pelanggan semakin berkurang. Ya otomatis dong, kalau misalkan citranya buruk, kepercayaan juga semakin berkurang. Next. Bagaimana cara mempertahankan kepuasan pelanggan? Nah, ini kita pertahankan nih. Gimana sih caranya si leads kita ini, si customer kita ini biar dia ini selalu puas gitu loh. Next. Yang pertama adalah kita harus sering-sering meminta feedback. Apakah feedbacknya itu bisa berupa kita ngasih Google Form, gitu. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan misalkan, apakah produk kita ini kualitasnya sudah baik, apa yang perlu diperbaiki gitu. Bagaimana aksesnya, gampangkah dicari secara online ataupun offline gitu. Apakah variasinya udah banyak dari produk-produk kita gitu. Apakah produk kita ini sesuai dengan kebutuhan kita, permasalahan kita, apakah sudah terselesaikan permasalahan dari Anda nih dengan produk kita gitu loh. Yang kedua adalah tetap kompetitif dengan kompetitor. Nah, inilah pentingnya melihat sebuah kompetitor itu apakah mereka sudah memiliki progres apa gitu. Apa pencapaian mereka. Kita harus lihat juga apakah mereka bermain di harga atau mereka bermain di marketingnya dengan iklan-iklan konten-konten TikTok gitu, Instagram gitu. Kita lihat aja. Nah, kalau misalkan mereka menjual poin ini, ya udah kita coba cari hal yang beda. Kita mencari poin yang berbeda agar kita bisa menjadi pembeda lah antara produk yang satu produk lainnya gitu. Lalu sediakan promo kalau bisa. Promo misalkan beli satu gratis satu atau member get member gitu. Atau potongan berapa persen di hari kemerdekaan, di hari Valentine, misalkan beli produk ini dapat coklat gitu. Nah, itu bisa juga. Lalu menyediakan komunitas untuk menampung permasalahan pelanggan. Nah, ini penting banget nih. Jadi, untuk menahan si pelanggan ini biar nggak kemana-mana, ya udah kita sediain komunitas saja. Komunitas ini berguna bisa misalkan dia mau nanya tentang produk apa aja yang ada, itu bisa juga. Mereka mau nanya tentang lokasinya di mana, bisa juga. Atau bisa nanya tentang dia punya, kita jualan headset gitu, headset tiba-tiba masuk air, cara benerinnya gimana, bisa juga. Atau misalkan barangnya tidak sesuai dengan apa yang dia pesan gitu, cara returnya gimana, ya bisa juga dengan komunitas tersebut gitu. Next. Aplikasi apa sih yang cocok untuk mengoptimalkan bisnis online? Next. Nah, ini dia aplikasi yang cocok untuk membangun bisnis online kalian. Sebenarnya banyak alternatif-alternatif yang bisa kalian gunakan di luar sana, aplikasi-aplikasi lain. Tapi yang bisa saya sarankan yang simple, yang nggak perlu bertele-tele, yang nggak perlu harus bagi-bagi komisi ke aplikasinya segala macam, itu ya pakai aplikasi Instapay ini. Next. Kenapa kita harus pakai Instapay? Nah, coba saya overview sedikit produk dari Instapay ini. Jadi Instapay ini menyediakan online invoicing. Jadi kalau misalkan kita ribet nih, kita punya customer secara online gitu. Tapi dia kita bingung nih. Kalau misalkan kita jualan di Tokopedia, tapi dia nggak punya Tokopedia gitu. Harus download dulu Tokopedia-nya gitu. Lama, harus registrasi dulu. Nah, kalau pakai Instapay enggak. Kita cukup kirim link yang udah di-generate langsung dari Instapay ke dia. Dia tinggal buka link invoice-nya, lalu tinggal pilih metode pembayarannya. Nggak perlu download aplikasinya. Gitu. Lalu Instapay juga punya berbagai macam metode pembayaran. Dari QRIS kita punya. Dari debit card tinggal masukin nomor, mau pakai BCA, Mandiri, segala macam, itu bisa semua. Lalu kita real time notification. Bagi para seller, kita langsung bisa lihat notifikasi barang kita sudah dibayar atau belum. Gitu. Ada real time-nya. Jadi hari itu misalkan
mereka bayar ya hari itu juga kita dapat notifikasinya. Jadi kita selalu terpantau kapan dia udah bayar atau belum. Jadi nggak perlu ngecek-ngecek. Pembayaran cepat dan aman karena kita sudah berlisensi dan diawasi oleh OJK. Lalu transaksi cashless. Nah, misalkan dia di rumah nih mager gitu kan, nggak perlu datang ke toko, ataupun misalkan mereka datang ke toko, mereka nggak bawa uang cash atau nggak bawa kartu, nggak perlu bingung gitu. Jadi cukup kirim aja invoice-nya, dia cuma modal megang bawa HP gitu, dompetnya ketinggalan di rumah, ya udah kirim aja invoice-nya lewat WA dia atau lewat SMS, nanti mereka buka linknya tinggal bayar, gitu. Dengan berbagai macam metode pembayaran. Lalu akses formulir data dari mana saja, karena base-nya adalah aplikasi di HP, jadi kita gampang menggunakannya, bisa akses di mana aja. Next. Next, fiturnya kurang lebih seperti yang tadi saya bilang. Nah, yang seperti saya bilang tadi, invoicing sangat gampang, tinggal masukkan harganya, deskripsi produk, kita checklist, bisa menggunakan pembayaran pakai apa aja, lalu nanti akan terlihat saldo kita yang masuk, itu di akun Instapay kita. Kurang lebih seperti di gambar ya. Nanti akan ada listnya, siapa yang sudah membayar, siapa yang masih pending, atau yang cancel, itu bisa dilihat semua. Next. Nah, kita juga punya katalog nih. Yang permasalahan tadi, kita nggak bisa showing our product to our customer gitu. Kita nggak bisa ngasih lihat misalkan dia ada jauh di Semarang gitu, toko kita di Jakarta. Nah, tapi permasalahannya kalau kita pakai marketplace yang lain, pasti walaupun kita bisa ngasih lihat gambar produk kita, pasti ada suggestion untuk produk yang lain. Nah, itu kendalanya biasanya. Jadi produk kita tuh teralihkan sama produk lain. Nah, kalau di Instapay katalog enggak. Di Instapay katalog itu terfokuskan dengan produk kita aja. Jadi mereka nggak perlu nyari-nyari lagi di kompetitor kita. Dia cuma fokus di katalog kita aja. Jadi bisa melakukan upselling dan cross-selling di sini juga di Instapay katalog. Next. Nah, di Instapay juga bisa installment, bisa nyicil. Nah, bunganya mulai dari 0% dengan jangka pembayaran 24 bulan. Misalkan ada yang mau beli PS5 nih, harganya sekarang berapa ya? Paling 7 juta ya. 7 juta kita mau bayar secara 2 tahun atau 24 bulan. Bisa aja. Mau bayar pakai kartu kredit gitu, nyicil, bunganya mulai dari 0%. Kan kalau kita bisa bayar nyicil, kenapa enggak gitu kan? Cukup kita pakai Instapay, nanti tokonya tinggal pasang EDC, nanti si customer-nya mau beli ya tinggal nyicil aja. Kalau misalkan bisa nyicil 0%, kenapa enggak dipakai benefit ya gitu kan. Asalkan kartu kreditnya itu bisa ada logonya Visa atau Mastercard, JCB, atau apa nih nggak kelihatan. Next. Lalu kita juga nanti ada Instapay Web. Instapay Web ini nantinya akan hadir bagi kalian yang punya counter offline atau kalian punya kantor offline gitu untuk menjualkan produk kalian. Terus kalian pengen lihat secara desktop gitu. Jadi misalkan kalian ownernya nih, tapi kalian nggak mau si staff kalian nih melihat apa yang kalian lihat. Nanti bisa diatur di Instapay Web ini. Tuh, ini masih coming soon. Nanti ditunggu aja tanggal mainnya. Next. Lalu, apa sih keuntungan dari Instapay? Yang pertama adalah akses di mana aja dan kapan saja, yaitu real time notification. Yang kedua, waktu pemrosesan yang lebih cepat meningkatkan efisiensi. Sangat efisien pakai Instapay, dijamin deh. Yang ketiga, solusi mudah untuk menyiapkan semua data di tempatnya. Yang keempat, mengurangi resiko kesalahan informasi karena data yang terstruktur. Nah, banyak tuh toko-toko baju misalkan. Misalkan mereka jualnya
nggak nyampe 100.000 misalkan, harganya 50.000, tapi kan banyak tuh, ada 1.000 produk kejual gitu, insya Allah gitu kan. Si orang pendatanya ini, orang finance bingung nih, ngerekonsil hasil penjualannya, akhirnya ada minus yang nggak tercatat 1. Nah, pakai Instapay enggak, semuanya kecatat, karena nanti total dari apa yang udah terjual akan tertampilkan di aplikasinya gitu. Habis itu juga yang kelima adalah berbagai metode pembayaran digital untuk kenyamanan pelanggan. Metode pembayarannya banyak kita, jadi nggak perlu bingung, mau pakai kartu debit bisa, pakai QR bisa, pakai e-wallet bisa, pakai apa aja bisa. Yang keenam adalah melindungi file agar tidak hilang. Next. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, klik buka toko baru untuk kita buat katalognya. Habis itu pilih jenis toko, 3 masukin informasi toko, 4 tambah produk, 5 bagikan link ke pelanggan. Sebenarnya paling gampangnya ya download dulu aja deh Instapay-nya. Nanti rasain sendiri deh. Mau testing dulu, mau coba-coba dikirim ke temennya gitu, ngetes cara ngirim invoice gimana, cara bikin katalog gimana, nggak apa-apa. Yang penting download dulu aja, biar tahu kemudahannya. Bagi para seller ya, di sini yang mungkin dia sebagai reseller atau dia sebagai pedagang distributor itu bisa juga. Next. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Pas si customer-nya pada saat mereka mendapatkan link, mereka bisa melihat katalog kita. Itu katalog kita apa. Nah, keuntungannya yang tadi saya bilang, nggak ada suggestion untuk produk lain dari kompetitor. Jadi fokus ke produk kita aja. Lalu nanti tinggal detail pengiriman. Nah, kebetulan kita juga udah integrasi sama si Cepat. Jadi nggak perlu bingung tuh, mau kirim gimana caranya. Kita misalkan akomodasi untuk ngirim barangnya cuma motor 1 gitu, tapi nggak apa-apa. Misalkan masih mampu pakai kendaraan yang kita punya, ya nggak apa-apa. Atau misalkan udah kewalahan nih, kita nganternya, ada yang jaraknya jauh, kita punya si Cepat. Gitu. Lalu nanti dibayar tagihannya melalui invoice online dengan metode pembayaran yang beragam. Next. Lalu, apa yang didapatkan customer? Hasilnya adalah meningkatkan kenyamanan, kemudahan, efisiensi, dan penjualan. Next. Oke, udah dijelasin tadi ya, payment method saya, kita support Visa, Mastercard, GCB, VA-nya kita bisa BCA, Mandiri, BNI, Mandiri, Permata, CIMB, dan BNC. Lalu e-money kita bisa pakai OVO, ShopeePay, Dana, Link aja, dan GoPay. Nah, GoPay ini akan coming soon, in progress, akan hadir. Lalu kita bisa pakai QRIS, direct debit card yang berlogo GPN bisa, Alto, dan lain sebagainya. Next. Lalu our klien kita yang udah menjadi partner dari Instapay adalah Polytron, Mola, Oi, Tiket.com, Blibli, Kawan Lama, Rokoko, Sisae, jangan salah baca ya, Sisae ya, BMC, Veranda, Bika, dan Nojek. Bisa dilihat ya. Oke, next. Oke, kurang lebih sekian dari saya. Yang punya pertanyaan, silahkan ya, ditulis di kolom chat atau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Oke, saya kembalikan ke Mbak Amel. Thank you. Oke, thank you banget nih materinya Kak Irham. Udah jelasin nih lengkap dari awal sampai akhir gitu ya. Mulai dari leads itu apa, terus gimana optimasinya ya. Ternyata nggak semuanya yang nggak optimal gitu ya. Masih bisa di-pitching lagi. Misalnya kayak kasih referral ya ke temannya tadi gitu. Atau bisa kasih rekomendasi yang sebenarnya kita juga ngasih benefit ke mereka gitu ya. Biar sama-sama win-win kayak gitu sih. Oke, kalau dilihat dari kolom komentar nih memang cukup banyak ya pertanyaannya. Sebelum baca dari kolom chat, ini aku lihat ada yang raise hand nih dari Kak Amri. Nih, Kak Amri boleh nih kalau mau langsung tanya di forum, silahkan ya Kak. Terima kasih Mbak Amelia, Bang Irham Khoirul.
Perkenalkan Bang, saya Amri dari Karawang. Izin bertanya Bang, untuk saat ini kan banyak pembisnis baru dan pembisnis lama kan pada gulung tikar ya Bang ya, karena Iya, mereka ini tidak mengerti namanya sistem marketing, lalu bagaimana cara promosi dan pendekatan kepada customer. Ditambah juga di tahun 2023 ini kan kita menghadapi resesi ya Bang ya, di iya tahun betul. saat ini. Yang saya tanyakan Bang, bagaimana cara kita untuk edukasi kepada teman-teman kita Bang, di pedalaman atau di pedesaan Bang, yang mereka ini masih sangat awam namanya teknologi atau marketplace untuk mengembangkan brand mereka Bang, di era digital saat ini seperti apa? Dan yang Mhm. kedua, bagaimana Bang, untuk kita-kita pembisnis baru atau pembisnis lama untuk mempertahankan brand kita Bang? Apakah kita tetap mempertahankan dengan yang ada atau kita improve untuk segi marketnya Bang, untuk milenialnya Mhm. seperti apa? Karena banyak teman-teman kita ini kan, kayak dari kopi, dari fashion, sampai beberapa pembisnis, itu mereka tetap melakukan dengan program yang lama Bang, tidak improve dengan program yang baru. Nah, bagaimana cara kita untuk pendekatan kepada masyarakat Bang, dari segi marketnya? Dan yang terakhir Bang, bagaimana cara kita Bang, pembisnis baru atau pembisnis lama, sebagai agen of change untuk membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang bisnis di era digital 5.0 serta kita menghadapi bonus demografi di tahun 2030 serta resesi di tahun 2023 saat ini Bang, seperti apa? Terima kasih. Oke, thank you. Ini pertanyaannya berat nih. Dengar-dengar agent of change jadi balik-balik ke mahasiswa nih saya nih. Mas Amri tinggal di mana, Mas? Halo? Saya di Kerawang Bang. Oh, di Karawang. Oke, Iya. oke. Dagang atau punya bisnis? Eh, saya kuliah sambil bisnis Bang, sama teman kampus Bang. Oh, oke, oke, oke. Ya. Bisnisnya apa nih kalau boleh tahu nih? Kalau saya sama teman kampus ini membuka warung sultan Bang. Warung Sultan. Jadi jadi Warung warung Sultan sultan tuh dia ini, dagangnya apa berarti produknya? untuk produk kita, buatan rumahan Bang, seperti kue bolu, brownies, ayam geprek, dan, bulan kemarin kita menjual limbah Bang, dari Limbah, oke, menarik. bungkus rokok dan bungkus, Mhm. pewangi ruangan Bang. Seperti kayak, Heeh, apa namanya, oke. pengharum pakaian, nah kita jual kayak Gucci Bang, gitu. Alhamdulillahnya Bang. Oke, menarik, menarik banget. Coba saya jawab yang kedua dulu ya, saya lupa tadi yang pertama. Yang kedua itu bagaimana caranya biar mereka itu aware ya sama produk kita, betul ya? Walaupun mereka di pedalaman. Benar Bang. Ya, jadi kalau mereka itu emang di pedalaman dan dia masih buta dengan apa ya hal-hal digital, yang bisa kita lakukan adalah apalagi yang berbau mahasiswa nih, kita bisa manfaatin tuh program-program KKN. Udah KKN belum, Mas? Bagaimana? Udah KKN belum? Untuk produk kaminya Bang, atau bagaimana? Enggak, Masnya sendiri udah KKN belum? Untuk KKN kita kan, pribadi Bang. Heeh. Nah, itu bisa misalkan ada program dari dosennya nanti bisa dikaitkan dengan produknya atau materi dari KKN Mas nanti bisa ditaruhkan dari produknya. Karena kalau kita untuk memaksa atau kita mengusahakan orang-orang pedalaman ini atau mereka yang belum terjamah sama digital, itu effortnya harus 2 kali tuh, Mas. Karena kita nggak bisa semata-mata nyuruh mereka untuk melek digital aja. Tapi mereka harus melek juga bahwa belanja online itu trusted loh, karena orang yang belanjanya belum melek digital biasanya akan merasa kayak, nggak mau belanja online entar kena tipu," gitu. Barangnya belum nyampe atau segala macam. Yang bisa kita lakukan, kita bikin campaign aja Mas, kita bikin marketing promosi secara offline, itu, dengan menyebarkan produk kita gratis dulu nih. Kita menyediakan sebuah tester, itu biar gampang ya Mas. Jadi kita sediakan sebuah tester, mereka coba dulu aja. Pas mereka udah tahu produk kita seperti apa, walaupun base kita misalkan jauh nih di Jakarta, dia ada di Semarang gitu. Mereka udah pernah nyobain barang kita jual,
dengan mereka udah pernah ngeliat bentuknya, ngerasain produk kita, mereka pasti bakal percaya tuh, akan mulai mau untuk memakai HP, misalkan dia orang tua, ya pakai HP anaknya gitu, di pedalaman gitu. Pasti, ya inilah uniknya Indonesia ya, semiskin-miskin orang di Indonesia pasti punya HP, punya Android gitu. Mereka cobain dulu pakai HP anaknya, "Nak, ibu mau beli barang ini dong, brandnya ini nih." Tapi ibu nggak ngerti caranya, dibantu sama anaknya. Akhirnya lama-kelamaan nanti orang tuanya bakal melek digital, kurang lebih seperti itu. Yang pertama tadi apa, Mas? Tadi pokoknya dimulai dari HP dulu ya Kak Irham ya intinya. Iya, betul. Oke. Jadi sederhana aja sih sebenarnya buat Kak Amri, mulai dari HP aja dulu biar melek digitalnya pelan-pelan dari situ gitu ya Kak? Heeh. Pertanyaan pertama tadi apa, Oke. Mas? Eh, Eh, mungkin singkat aja untuk yang kali tadi, pertama, kalau nggak salah yang pertama tuh sebenarnya udah terjawab sih sama pertanyaan ini karena berhubungan sama yang masyarakat di desa tuh gimana cara mengerti digital gitu loh, Kak Irham. Jadi Oh, oke, sebenarnya masih ya. berhubungan gitu sih. Betul Yang kan ya Kak ketiga, Amri ya? eh, untuk pertanyaannya bisa saya jelaskan kembali, Bang Iram. oh Untuk boleh boleh. pertanyaan berapa, Bang? Mungkin singkat aja ya Kak Amri ya, karena Iya, kebetulan yang tanya kan Baik. banyak ya, gitu. Biar kita Iya, share waktu sama Bang. teman-teman yang lain Jadi juga kan gitu. banyak teman-teman. Ya. Jadi kan saat ini kan banyak teman-teman kita kayak saya nih, Bang, kuliah, mm, mereka kan pada bisnis ya, Bang ya, dan mm, bingung untuk mengatur keuangan dan bagaimana cara kita mempertahankan bisnis mm, di era digital, apalagi resesi di tahun 2023 ya, Bang ya. mm. Bagaimana kita-kita nih, Bang, generasi Z atau mahasiswa sebagai agen of change untuk membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang bisnis di era digital saat ini, Bang. Apalagi kita Un- akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030 dan resesi, ah, Bang. Terima kasih. ah. Nah, ini berarti membangun bisnis dari awal ya? Hmm, Betul ya? Yang fokusnya yang bagi Mas ini mempertahankan atau membangunnya? oke karena mungkin masih mahasiswa, mulai dari Ah, situ aja kali ya Kak ya. ah, ah. Gitu, singkat Coba aja dulu. coba kalau misalkan gini, kalau masih fokus membangun, biasanya kendalanya adalah masalah modal. Jadi jangan takut untuk masalah modal. Jadi ada dua nih yang bisa kita lakukan, menjadi pedagang atau jadi pebisnis. Pebisnis yang pasti kita butuh modal. Kalau misalkan kita punya orang tua yang latar belakangnya misalkan punya kemampuan untuk mendanai produk kita, ya udah kita berbisnis. Kita membuat sistem, kita bikin tim untuk menjual sebuah produk gitu. Tapi kalau kita belum punya terkendala dengan modal, kita bisa menjadi pedagang. Pedagang itu tidak seperti pebisnis. Kita tidak membutuhkan modal untuk berdagang. Kita bisa mendagangkan apapun barang yang ada. Misalkan kita bisa menjadi reseller gitu. Atau misalkan kita bisa menjadi penjual agent dari asuransi misalkan. Kita menjualkan produk orang, kita mengambil dari potongan harga tersebut. Misalkan harga aslinya 10.000, kita jual dengan harga 12.000. Kita ngambil hasil markup dari situ saja. Itu bisa menjadi profit bagi kita. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Jadi Oke. kalau untuk menghadapi resesi, nggak perlu khawatir sih. Yang penting ketersediaan stok dari apa yang kita jual sih, Mas, kalau masalah resesi. Karena kan kalau resesi itu yang perlu diperhatikan bukannya dari uang kita, tapi perputaran perbelanjaan di sekitar kita, Mas. Jadi kita harus aware juga sama kompetitor gitu sih, kurang lebih ya. Oke, siap-siap. Yang penting mulai aja dulu gitu ya Kak Irham ya. Betul, kurang lebih gitu. Oke, kita lanjut ya ke penanya selanjutnya. Ada dari Kak Anis Farida di kolom komentar. Aku baca dulu aja kali ya. Mhm, Pertanyaannya nih yang pertama, masih berhubungan sama leads nih. Yang mhm. pertama, menurut Kak Irham, bagaimana sih cara kita mengubah followers kita sebagai customer? Sebenarnya kan followers itu Nah, bagian dari leads gitu ya. Nanti menurut Kak Irham bisa share gimana caranya? Karena Kak Anis ini terbilang followersnya di account banyak, tapi masih belum oke. bisa nih mengambil hatinya gitu. Terus yang kedua pertanyaannya adalah InstaPay ini cocok untuk bisnis apa aja sih? Gitu. Mungkin Kak Irham bisa jelasin juga soal hal itu. Oke, Ya, silakan Kak. yang pertama cara ngubah followers jadi customer. Gampang, bikin konten yang banyak. Bikin konten yang banyak tentang produk yang kita jual. Itu bikin konten yang variatif walaupun misalkan reach-nya sedikit gitu. Nah, itu bisa belajar dari Mas Fahri tuh. Atau misalkan bingung nih dari kata-katanya gimana nih biar bisa memikat si customer, bisa belajar dari Mbak Amel. Nah, caranya gimana?
Gabung nanti di komunitas Instapay. Nanti kita jelasin di sana, kita bantu proses kalian berbisnis biar bisa merubah followers nih jadi cuan gitu. Nah, yang kedua apa tadi, Mbak Amel? Instapay itu cocok untuk bisnis Oh, apa oke. sih? Instapay cocok untuk semua bisnis. Mau bisnis makanan, mau bisnis fashion, mau bisnis jual beli mobil, jual beli real estate, bahkan kita punya customer villa. Kita punya customer jualan alat kesehatan. Tadi udah kita kasih unjuk juga our partner tuh siapa aja, ada Polytron, gitu kan. Ada Mola, ada juga Jet. Jet itu barang-barang fashion yang branded, yang mahal di atas 50 jutaan, 2 jutaan. Itu ada juga semuanya. Kita mau jenis apapun yang bisa didagangin, yang produk bisa jadi uang, itu bisa pun. Bisa dipakai Instapay. Atau reseller. Bukan produk kalian, misalkan kalian udah beli gitu. Kalian paham nih, harga jualnya bakal naik. Kalian foto, kalian jual di Instapay juga bisa. Asalkan jangan jual narkoba ya, atau barang-barang yang berbau kriminal jangan dijual gitu. Oke. Kurang lebih begitu ya. Jadi emang segmentasi bisnis bisa banyak ya Kak, bisa tercover Banyak, pakai Instapay gitu ya. betul. Oke. Itu pertanyaan dari Kak Anis. Kita lanjut ya ke pertanyaan dari Kak Fransen. Kak Fransen nanya nih, menurut pengalaman Kak Irham, tips dari pengalaman Kakak, gimana sih efisiensi sales lead bagi perusahaan startup? Jadi istilahnya masih rintisan gitu ya. Menurut Kak Irham gimana nih, terutama buat startup? Oh, bagi startup sebenarnya efisiensinya kalau startup itu gimana jelasinnya? Kalau startup, menurut saya semua list itu ditampung dulu aja. Hmm. Semua list ditampung, karena kenapa? Ya saya bilang tadi, nggak menutup kemungkinan yang nggak memenuhi syarat itu tidak bisa menjadi uang gitu. Jadi kita jangan lihat ini dia, jadi kita jangan berpikir efisien dulu deh. Yang penting efektif dulu, gitu. Efektif dulu dengan apa yang kita jual. Jadi kalau kita berpikir efisien, itu kan ngekat tuh masing-masing dari leads kita. Itu jangan dulu, semuanya tampung dulu aja. Dari situ kita bisa dapat feedback tuh. Karena kita berbentuk startup, kita masih develop our product gitu. Kita bisa mancing feedback dari mereka. Kira-kira kebutuhan mereka tuh ternyata nggak di sini loh. Oh ternyata kalau kita develop produk kita ke arah sini, ada marketnya loh gitu. Jadi kita bisa milah-milah tuh. Kita bisa research juga tentang leads kita nih, kebutuhannya mereka tuh apa aja. Misalkan potensial nih dari leads kita ubah develop produk kita. Nah, kita bisa jadikan itu cuan. Contohnya gini, contohnya adalah company yang namanya Oi Indonesia. Awalnya mereka tuh bukan perusahaan payment gateway. Mereka itu adalah perusahaan chat yang bisa transfer uang. Tapi karena ngelihat potensinya bukan di chat, tapi potensinya adalah di transfer uang, mereka berubah jadi aplikasi untuk gerbang pembayaran kemana aja. Gitu. Yang melihat, jadi apalagi masih startup ya, jadi kita bisa merubah feedback dari di sales lead ini bisa menjadi develop produk kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti intinya harus fleksibel terus ya Kak? Jangan Betul, terlalu apalagi yang kaku berbau gitu. startup. Mhm. Apalagi kalau kita udah menjadi company yang stable, nah makanya tuh ada dua bahasa tuh. Mhm. Ada dua bahasa. Yang pertama adalah business development sama sales. Kalau misalkan di perusahaan yang udah stable gitu kan namanya sales. Kalau di startup biasanya business development. Kalau business development itu mereka mencari leads untuk mendevelop bisnisnya. Tapi kalau di stable company mereka nggak perlu develop. Mereka cuman melihat revenue aja tuh. Jadi mereka cuma ngeluarin produk baru, varian baru karena mereka udah stable. Kalau startup, mereka cuma punya produk yang sedikit tapi perlu dikembangkan. Makanya bahasanya business development. Kalau sales di company itu mereka produknya udah jadi, udah bisa dijual, udah apa ya? Udah rigid lah gitu. Udah pakem gitu. Udah dari sananya ada, ya udah tinggal dijualin. Makanya bahasanya sales gitu, bukan business development. Kalau lebih gitu. Oke, siap. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Egi. Kak Egi nanya nih Kak, gimana
kalau customer kita itu berubah manajemen biar mereka tetap engage sama kita. Karena kan kalau misalnya customer kita berubah manajemen tuh banyak perubahan ya dari internal kantornya gitu. Mungkin gimana sih tips dari Kak Irham biar tetap engage sama customer yang seperti ini? Gampang banget, datengin customer-nya. Kalau saya gitu. Kalau saya misalkan ketemu sama manajemen yang baru, yang bakal menjadi PIC saya datengin orangnya. Saya kenalan secara langsung, biar nggak tahu secara chat doang, kalau bisa tatap muka. Jadi, kita kalau bisa ketemu sama orang yang lama, bentar deh, perlahan deh. Kita misalkan dialihin nih sama orang yang lama, gitu. Mas, nanti handle jadi PIC-nya si Mas ini ya, saya udah keluar soalnya. Oke, kita datengin kantornya ke PIC yang baru. Gitu. Pas datangnya kita kenalan, kita ngopi-ngopi santai, atau kita basa-basi, kita ajak ngopi segala macam. Nah, udah kenal deket, nah baru kita keep in touch lewat chat. Nah, yang lama diapain? Jangan ditinggalin. Siapa tahu dia bikin bisnis, atau siapa tahu dia pindah ke kantor lain yang bisa jadi customer kita. Itu. Jadi jangan ditinggalin tuh. Dua itu bisa jadi potensi. Oke. Itu. Kurang lebih gitu ya. Kitanya yang nyesuaiin ya Kak jadinya ya. Betul. Paling bener udah datengin aja. Dan yang lama, si PIC yang lama, jangan ditinggalin, jangan dianggurin. Tetap keep in touch, karena siapa tahu dia punya bisnis baru atau ikut dalam bisnis sesuatu gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Terus ini tadi ada yang nanya satu lagi, masih Kak Egy yang sama, apakah paylater sudah tersedia di Instapay? Mungkin aku jelasin dulu kalau paylater itu belum tersedia. Nanti kalau teman-teman ingin bayarnya cicilan, menerima pembayaran cicilan bisa pakai edisi ya, edisi Instapay seperti Nah, itu. Jadi kalau pakai edisi Instapay bisa menerima pembayaran pakai opsi cicilan tapi pakai kartu kredit gitu sih. Gitu. Jadi iya, teman-teman bisa menyesuaikan mau pakai metode pembayaran apa nih gitu. Oke, iya. paling udah cukup banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Udah dijawab juga sama Kak Irham, thank you banget dan rame Thank banget you. nih pertanyaannya. Senang banget teman-teman bisa bergabung gitu. Nah, sebelum kita tutup acaranya, pengen bagiin siapa sih pemenang dari acara giveaway. Pada penasaran gak nih kira-kira? Oke, jadi pemenang giveaway kali ini adalah Kak @rahmadewi, @rahma_dewi, dan juga Kak @faridanona95. Gitu ya, saya ulang lagi ya. Yang pertama ada @rahmah_dewi dan juga @faridanona95. Oke, bagi pemilik kedua akun itu silahkan menghubungi akun Instapay ya, silahkan DM aja, nanti dari tim kami akan ngasih tahu gimana cara untuk menerima giveaway OVO-nya gitu. Terus sama satu lagi, sebenarnya webinar kita kan reguler ya setiap bulan gitu, sering ada, jadi teman-teman pantengin terus aja Instagram kita, karena kedepannya pasti masih banyak topik-topik lain yang harapannya bisa membantu sih bisnis teman-teman ke depannya. Jadi kayak kita berkembang bareng gitu sih. Oke, terima kasih banyak waktunya Kak Irham, terus teman-teman sekalian, terima kasih udah join. Saya tunggu di acara Sabi berikutnya gitu ya, acara Instax berikutnya. Oke, saya ingin mengakhiri acara. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Selamat Wassalamualaikum malam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.